Di hari kiamat nanti teman-teman ada 3 golongan yang menyesal. Golongan pertama adalah orang yang kafir, munafik, orang musyrik pada Allah SWT ini menyesal karena mereka kekal dalam api neraka. Dan ini ada buktinya, salah satu faktanya adalah waktu Nabi SAW menang di perang Badar, waktu jenazah 70 orang jenazah orang-orang kafir Quraisy itu, tokoh-tokohnya tadi yang saya sempat singgung di Gunung Uhud ya, mereka terbunuh, Nabi SAW suruh masukkan jenazah itu ke dalam sebuah sumur. Kecuali jenazahnya Umayyah bin Khalaf, karena waktu dia terbunuh badannya membengkak dan kalau ditarik bisa copot anggota tubuhnya, maka Nabi SAW suruh timpahin saja dengan batu, ditutup dengan batu. Umayyah bin Khalaf ini yang menyiksa Bilal di Mekah, majikannya Bilal ya, itu terbunuh di perang Badar, dan yang bunuh di perang Badar adalah Bilal sendiri radhiyallahu anhu. Nah, waktu jenazah Abu Jahal, jenazah Syaibah, Walid dan yang lainnya itu 69 orang kecuali Umayyah bin Khalaf dimasukkan sumur, lalu Nabi SAW bilang begini, wahai Fulan bin Fulan, disebutkan namanya satu persatu, dipanggil satu persatu. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, apakah kalian sudah dapat apa yang Tuhan kalian ancamkan kepada kalian? Tentu jenazah tidak bisa ngomong ya. Terus kata Nabi SAW, ketahuilah aku telah mendapatkan apa yang Tuhanku janjikan. Umar di sebelah Nabi bilang begini, ya Rasulullah, mereka sudah jadi bangkai, bagaimana mereka bisa mendengar Anda? Kata Nabi SAW, wahai Umar, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sungguh mereka lebih jelas mendengar suaraku daripada engkau mendengar suaraku sekarang. Tapi mereka tidak bisa menjawabnya. Nah di saat itu penyesalan datang. Tapi tidak ada manfaatnya lagi. Sudah nyesal, kenapa nggak beriman dari awal? Gitu kan? Golongan kedua adalah orang-orang ya yang melakukan kemaksiatan. Banyak sekali dosanya tapi tidak sempat taubat. Ini juga nyesal karena mereka akan lewat neraka dulu baru masuk ke dalam surga. Ya, dan ini susah. Jangan bilang kalau orang Islam nanti Ustadz setelah dibersihkan neraka akan masuk surga, enggak apa-apa deh. Ini orang nggak paham. Saya kasih gambarannya begini supaya jangan pikiran begitu ya. Coba ambil korek gas kecil, ya, kemudian bakar jempolnya sendiri. Ya, hitungan detik aja deh, 10 detik. Panas nggak? Kalau 1 menit, mateng, ya. Harus operasi plastik ini, karena sudah rusak, gitu kan? Itu baru ini saja. Di neraka itu semuanya api. Allah gambarkan tentang neraka. Tadi saya bilang kalau lihat buku yang saya bedah Rasulullah cerita surga neraka itu, api itu dari semua penjuru. Jadi di kiri, di kanan, di atas, di bawah semuanya api. Selain itu di sebelah kiri kanan kita semuanya teriak, orang kesakitan, luar biasa. Kulitnya terbakar ya, dan tidak mati. Coba bayangin. Sisa tulang sama sedikit otot tapi tidak mati. Lalu Allah sempurnakan kembali. Nanti bisa lihat surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 56. Tentang masalah bagaimana Allah bilang kalau kulit mereka sudah terbakar kami sempurnakan kembali. Nah penyempurnaan kembali kulit dan ototnya itu sakit prosesnya. Tapi dibuat begitu sakit. Lalu dibakar lagi. Hangus lagi. Diulangi lagi. Begitu terus. Jadi mereka menyesal luar biasa. Amal soleh dipelajari untuk dipraktekin. Sholat, puasa, haji dan segala macam. Dosa dipelajari untuk ditinggalkan. Dijauhi, bukan dicoba. Jadi nggak usah bilang, babi haram saya mau coba dulu. Nggak usah. Zina saya mau coba dulu. Khamr, nggak usah coba karena itu dilarang. Yang terlarang semua berbahaya, kan begitu. Udah yang baik-baik saja, karena sudah ada solusinya, kan begitu. Nah ini akan ada penyesalan nanti orang-orang banyak dosa tidak taubat. Oleh karena itu selama kita masih punya kesempatan taubat jangan disia-siakan. Yang ketiga ini, adanya penyesalan sebagian orang yang masuk ke dalam surga, tetapi masih banyak amal soleh dulu yang dia lalaikan. Sebenarnya kalau dia kerjakan derajatnya lebih tinggi, tapi sudah nggak bisa diperbaiki. Nah, kita perlu renungi golongan yang ketiga ini. Karena kita kan sudah beriman sama Allah, alhamdulillah. Kita juga sudah coba beramal soleh, buktinya kita keluarin harta, keluarin waktu untuk ibadah begini kan. Jangan sia-siakan peluang ibadah. Selama ada kesempatan, lakukan segera. Karena nanti menyesal kalau kita nggak kerjakan. Termasuk yang banyak ditinggalkan orang adalah amal sunnah. Kenapa kamu nggak sholat duha? Kan sunnah. Kenapa kamu nggak puasa Senin Kamis? Kan sunnah. Ini kan sunnah seakan-akan bukan perintah agama. Sunnah juga diperintahkan untuk mengerjakan. Dan sunnah itu nanti akan membantu amal wajib kita di akhirat. Kan begitu kata Nabi SAW kan? Awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat wajib. Kalau dia baik, maka akan membantu amal lain.
Kalau dia buruk maka akan mengganggu amal lain. Lalu kata Nabi SAW, kalau sholat wajibnya seorang hamba itu kurang, maka Allah perintahkan kepada para malaikat mencari sholat sunnahnya. Kalau ditemukan maka diperintahkan untuk melengkapkan kekurangan sholat wajib di timbangan amal supaya dia lolos. Coba bayangkan tuh, luar biasa. Begitu juga dengan sedekah membantu menyempurnakan zakat, puasa sunnah, puasa Ramadan yang dibantu, umrah begini membantu menyempurnakan haji, gitu. Kalau tidak ada yang kurang maka berarti dia menjadi nilai plus. Dan juga orang kalau dekatkan diri kepada Allah SWT dengan amal-amal sunnah, maka Allah akan mencintainya. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal soleh, amal sunnah sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintai, maka aku akan menjadi pendengaran yang digunakan. Aku akan menjaga pendengaran yang digunakan untuk mendengar, mata yang digunakan untuk melihat, tangan digunakan untuk menjamah, kaki yang digunakan untuk melangkah. Dan kalau dia meminta kepada aku, kata Allah, aku akan berikan. Ya, jadi memang ini keutamaan orang yang mengerjakan amal soleh. Jadi jangan sia-siakan itu ya.